Perebutan poin kerap jadi syarat timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 setelah kalah dari timnas Qatar U23. Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 setelah kalah dari timnas Qatar U23 jika mampu penuhi syarat. Timnas Indonesia U23 baru saja bersua timnas Qatar U23 di matchday pertama grup A Piala Asia U23. Setelah melalui 90 menit pertandingan yang penuh kontroversi, timnas Indonesia U23 tumbang dari tuan rumah. Dua gol timnas Qatar U23 diciptakan eksekusi penalti dan sepakan bebas. Meski kalah 0-2 di matchday pertama, bukan berarti peluang timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak selanjutnya sudah tertutup. Skuad asuhan Shin Tae-yong terbantu hasil laga lain di grup A. Saat ini puncak klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 ditempati timnas Qatar U23 dan disusul Australia dan Yordania, sementara timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup A. Lantas, bagaimana caranya agar timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia? Timnas Indonesia U23 hampir pasti lolos ke perempat final Piala Asia jika menyapu bersih 2 laga sisa kontra kemenangan. Sesuai jadwal, koleksi 6 angka membuat timnas Indonesia U23 takkan tergeser dari posisi 2 besar, namun dengan catatan. Catatan yang dimaksud di sini adalah timnas Qatar U23 diharapkan sanggup mendapatkan tambahan 4 poin dari 2 laga sisa. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia U23 hanya mendapatkan tambahan 4 poin dari 2 laga sisa? Timnas Indonesia U23 akan lolos jika di laga lain, timnas Qatar U23 menyapu bersih 2 laga sisa kontra Australia dan Yordania dengan kemenangan. Jika kondisi ini terjadi, Qatar akan finish sebagai juara grup A Piala Asia dengan 9 angka. Sementara itu, timnas Indonesia U23 finish di posisi 2 dengan 4 angka dan takkan tergeser dari posisi 2 besar yang menjadi garansi tiket lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Kualitas timnas Indonesia semakin ditakuti tim papan atas. Pelatih Qatar akui kesulitan kalahkan timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Qatar, Ilidio Fale, memberikan tanggapannya meski menang atas timnas U23 Indonesia pada laga pertama grup A Piala Asia U23. Qatar menang atas timnas U23 Indonesia. Fale mengaku pertandingan melawan timnas U23 Indonesia adalah sulit. Ia juga menjelaskan bermain di hadapan publik sendiri bisa menjadi emosional. Ia juga menjelaskan bahwa permainan timnya di babak kedua tidak cukup baik. Meski sebenarnya di babak kedua Qatar unggul jumlah pemain, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta harus meninggalkan lapang karena kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit yang dianggap telah melakukan pelanggaran. Meski saat ini Qatar memimpin grup A, namun pelatih asal Portugal itu akan melakukan perbaikan terkait kinerja timnya untuk pertandingan berikutnya. Sementara posisi kedua ditempati Australia, Yordania di posisi ketiga, dan peringkat terakhir ditempati timnas U23 Indonesia. Ulah wasit jadi hal kontroversi paling tersorot. Bongkar penyebab timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Penyebab timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari timnas Qatar U23 di Piala Asia U24. Pertandingan itu berlangsung Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Jassim bin Hamad, Doha. Kedua gol Qatar disumbangkan Khaled Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi. Tentunya kekalahan itu terjadi karena kombinasi berbagai hal. Timnas Indonesia U23 terlambat panas di laga tersebut. Bisa dibilang permainan anak asuh Shin Tae-yong baru berkembang di babak kedua. Hal itu menyebabkan Qatar bisa lebih banyak menekan di awal-awal pertandingan. Ini dapat menjadi evaluasi penting untuk laga kedua nanti. Garuda Muda setidaknya mendapat 10 peluang dengan 2 diantaranya mengarah tepat ke gawang.
Namun dua peluang itu gagal berbuah gol karena aksi kiper lawan. Satu peluang lain membentur tiang gawang dari tendangan Rafael Struijk. Ini tentu juga menjadi evaluasi tersendiri buat tim pelatih. Teknologi ini membuat Indonesia rugi di akhir babak pertama. Pasalnya wasit yang bertugas mendapat intervensi dari VAR akan adanya potensi penalti. Sang pengadil kemudian mengoreksi keputusan awalnya dari pelanggaran untuk Indonesia menjadi hadiah tendangan 12 pas. Dua kartu merah dicabut wasit untuk Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta. Khusus nama pertama, ia terkena kartu kuning 2 kali, masing-masing di babak pertama dan kedua. Pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua cukup dipertanyakan. Pasalnya kontak yang terjadi antara Jenner dengan pemain Qatar sangat minim. Hal itu merugikan. Bisa dibilang wasit Nasrullah Kabirov cukup merugikan Indonesia di pertandingan itu. Sejumlah keputusannya layak dipertanyakan dan menimbulkan kecurigaan. Sebab satu penalti dan 2 kartu merah itu memberi perbedaan besar di lapangan. Alhasil Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 0-2.